Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Matius pasal yang ke-14, mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-33, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana mengatasi badai hidup. Adakah saudara saat ini yang mengalami di mana saudara merasa badai sedang menerpa kehidupan saudara? Saudara merasa bahwa ada masalah persoalan yang sedang menerpa kehidupan saudara, dan terasa saudara sedang dihadapkan kepada badai kehidupan. Nah saudara, saat ini kita akan belajar bagaimana supaya saudara bisa menang mengatasi badai. Bagaimana supaya saudara bisa berhasil melewati badai demi badai kehidupan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan
yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Yesus berjalan di atas air, di mana satu kali perahu dari murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan pada waktu itu murid-muridnya sedang ketakutan, sedang dalam situasi yang sulit, sedang dalam situasi yang menakutkan. Tetapi dalam situasi itu, saudara, datanglah Yesus ke sana. Datanglah Yesus mendapatkan mereka, karena dikatakan bahwa Yesus melihat mereka sedang mengalami angin sakal itu, sedang mengalami badai itu, sehingga ia datang kepada mereka. Waktu dia datang kepada mereka, memang waktu itu karena mereka salah berpikir, mereka ketakutan. Padahal Yesus datang kepada mereka supaya mereka tenang. Karena dikatakan di ayat yang ke-27, saudara, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi saudara, Yesus datang kepada murid-muridnya saat mereka menghadapi badai, saat mereka menghadapi situasi yang sulit, dan Yesus datang supaya mereka tenang. Karena dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah saudara, Yesus mau murid-muridnya tenang, sekalipun badai masih ada, karena dia ada di situ. Nah, tetapi dikatakan tadi bahwa di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Yang ada pada waktu itu, ketika mereka menghadapi badai, itu saja sudah berat. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka malah menjadi ketakutan. Padahal kedatangan Yesus ingin memberi ketenangan dan kedamaian. Nah pertanyaannya, kenapa mereka takut waktu itu? Karena mereka tidak mengenal Yesus, malah mereka berkata itu hantu. Jadi saudara, pada waktu itu kenapa mereka ketakutan saat menghadapi badai? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus datang mau membawa damai, ketenangan, ketentraman, sekalipun badai sedang mereka hadapi. Saudara, saat ini saya mau kita merenung bersama. Dalam badai hidup yang kita hadapi, saudara harus sadar bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Sama seperti dia ketika melihat murid-muridnya, mereka sedang mengalami badai, dia tidak tinggal diam. Dia datang menghampiri mereka. Dia datang menolong mereka. Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Demikian juga hari ini, apapun masalah, tantangan, persoalan, badai yang sedang saudara hadapi, Allah tidak tinggal diam. Dia datang untuk membawa ketenangan kepada saudara. Dia datang berkata, tenanglah, aku ini. Tetapi saudara, seringkali orang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan peduli dan dia tidak tinggal diam. Seringkali orang ketakutan, saudara, penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus datang memberi damai, memberi ketenangan. Jadi pada waktu itu badai masih ada, Yesus hadir di situ, badai masih ada. Ketika dia berkata kepada mereka juga, tenanglah, aku ini, badai masih ada. Hari ini pun ketika saudara menghadapi badai dalam kehidupan saudara, saat badai itu masih ada, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir di sana. Dan dia berkata kepada saudara, tenanglah. Sekalipun badai masih ada, dia mau saudara tenang, damai, tentram dalam menghadapi badai kehidupan. Sekalipun badai itu masih ada. Dan dia mau kita mengatasi badai itu. Dia mau kita menang atas badai itu. Nah, kita lihat dalam kisah selanjutnya, saudara, di mana di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau suruhlah aku berjalan, datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi waktu itu Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang berjalan di atas air. Artinya singkat ceritanya begini, masalah yang dihadapi pada waktu itu adalah badai yang sedang menerpa. Lalu kemudian singkat cerita, waktu itu
Petrus sempat berjalan di atas air dan menghadapi badai dan menang atas badai karena dia berjalan di atas air. Bayangkan saudara, sekalipun hanya sebentar, tetapi hanya Petruslah yang pernah mengalami kedahsyatan berjalan di atas air. Artinya dia pernah mampu menghadapi badai, dia pernah bisa berjalan di atas air. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sehingga pada waktu itu Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, kita akan lihat bersama untuk kita terapkan dalam hidup kita supaya kita juga bisa berjalan mengatasi badai kehidupan kita. Yang pertama, ketika Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi waktu itu ketika Petrus berkata, "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air kalau memang Engkau itu." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Dan Petrus turun. Sesuai dengan perintah Yesus, Petrus turun dan berjalan di atas air. Saudara, sekalipun hanya sebentar, tetapi Petrus pernah turun dan berjalan di atas air dan mengatasi badai. Kenapa? Pada saat itu ada satu kesempatan dia mampu melangkah. Dia mampu mengatasi badai. Yang pertama, dia berani, saudara. Dia berani melangkah. Dia berani sesuai dengan perintah firman Tuhan. Sekalipun di depannya ada badai, sekalipun di depannya ada air, ada laut yang bisa menenggelamkan dia, dan ada badai yang menggoncang-goncang, ada gelombang dan sebagainya, tetapi karena ada perintah dari Tuhan, dia melangkah. Sekalipun hanya sebentar, saudara, tetapi Petruslah yang pernah mengatasi badai dan bisa melangkah berjalan di atas air. Kenapa? Karena pertama, dia berani bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Kalau saudara mau menang mengatasi badai hidup saudara, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Mengabaikan badai yang sedang menerpa, mengabaikan laut yang sedang bergelora, mengabaikan laut yang dalam, saudara. Yang harus saudara dengar, yang harus saudara taati adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, melangkahlah seturut firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, saudara, yang kedua, peristiwa yang berikutnya terjadi adalah pada waktu itu, saat dia sudah berjalan di atas air, mulai dia fokus kepada apa yang dia rasa, yaitu ada badai. Mulai perhatiannya teralihkan, ada angin yang kencang, ada gelombang yang besar. Dan ketika dirasakannya itu, dilihatnya itu, saudara, dia mulai takut. Padahal di sana ada Yesus. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada masalah dengan badai, saudara. Tidak ada masalah dengan angin kencang, tidak ada masalah dengan gelombang, karena bumi pun dia yang ciptakan. Tetapi pada waktu itu Petrus ketakutan. Itu bukti kurangnya iman. Kenapa dia takut? Karena dia belum sepenuhnya beriman sungguh kepada Tuhan yang sedang ada di hadapannya, kepada Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan pada waktu itu, saudara, saat dia mulai takut, dikatakan bahwa dia mulai tenggelam. Saat ketakutan menguasai kita, saat itulah badai hidup, saat itulah masalah hidup semakin menenggelamkan kita. Tetapi untungnya pada waktu itu, yang ketiga yang dilakukan oleh Petrus adalah dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Setelah dia mulai tenggelam, mulai dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan saat itu dia ditolong lagi. Artinya apa saudara? Teruslah minta tolong di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat lagi ke atas dan badai kembali dikalahkan. Nah saudara, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengatasi badai. Yang pertama, berani melangkah seturut firman Tuhan. Yang kedua, jangan takut, tetap percaya. Yang ketiga, tetap berseru kepada Tuhan untuk kita tetap bisa mengalahkan badai. Lakukan itu dalam kehidupan saudara, terapkan itu dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara ada di atas badai. Saudara mengalahkan badai kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara saat kita akan menaikkan doa-doa kita bersama. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap siapkan hati dan pikiran saudara dalam iman bahwa Tuhan mendengar kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Apa yang akan terjadi? Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu.
Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, yang sakit tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya.
Tuhan yang kerjakan mujizat. Sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin.